Halo sahabat teman-teman, balik lagi dengan saya Dan Hari, dan kali ini kita bakal ngobrol santai tentang kenapa harus membeli iPhone 15 di tahun 2025. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih bingung antara ambil iPhone 15 nanggung atau enggak, atau sekalian ambil iPhone 16 series. Karena per hari ini iPhone 16 itu sudah meluncur di Indonesia teman-teman, artinya sudah resmi dibanderol dengan harga 15 juta. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Pertama-tama mari kita bahas soal harga terlebih dahulu. Seiring dengan hadirnya seri-seri terbaru, otomatis iPhone yang sudah keluar di tahun sebelumnya harganya sudah turun teman-teman. Artinya teman-teman bisa dapat smartphone premium dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi buat teman-teman yang punya dompet agak kering atau budget pas-pasan, iPhone 15 ini bisa jadi salah satu pertimbangan. Meskipun model ini bukan model terbaru, tapi menurut saya iPhone 15 ini bisa jadi investasi. Karena apa? Karena Apple selalu mendukung produk-produknya dengan software terbaru. Jadi walaupun usianya sudah tidak lagi baru, ini sudah 1 tahunan lebih dikit teman-teman, tapi teman-teman masih bisa dapat fitur-fitur terbaru, masih dapat iOS terbaru, dan masih dapat keamanan yang paling terupdate. Lalu ditambah lagi dengan harga yang sudah turun, saat nanti teman-teman membeli, terus pastikan ada rasa bosan atau mau upgrade lagi. Kalau dijual lagi, iPhone itu harganya masih bisa bertahan teman-teman. Misalnya ini iPhone 15 sekarang kan barunya 11,5. Kalau teman-teman jual dengan kondisi yang masih bagus, masih bisa laku di angka 10 jutaan. Jadi misal nanti pengen upgrade iPhone 17 atau iPhone 18 yang sudah keluar, paling teman-teman nambah budget 30% dari harga HP-nya, sudah bisa dapat iPhone terbaru. Selanjutnya kita bahas soal desain dari HP ini. Meskipun sudah lewat tahun yang lalu, HP ini masih mempunyai desain yang elegan dan mewah. Desain minimalis dan stylish iPhone 15 hadir dengan bagian sisi-sisi yang melengkung dan tampilan yang clean. Warnanya pun ada beberapa teman-teman, ada warna pink seperti yang saya pegang ini, terus ada warna blue, ada warna starlight, ada warna black. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan karakter dan feeling teman-teman. Saat digenggam kayak gini pun ini berasa nyaman ya teman-teman ya, karena tadi framenya sudah dibikin agak melengkung. Untuk material yang digunakan di sini juga sudah premium, meskipun belum memakai titanium, tapi ini tetap terasa solid dan terasa mewah. Bagian belakang dia sudah memakai bahan dari kaca, serta finishing bagian belakangnya ini dibikin ngedoff teman-teman. Jadi ini keren banget ya, lalu tidak gampang meninggalkan sidik jari. Untuk desain bagian kamera, iPhone 15 masih menggunakan desain diagonal. Ini memang mirip seperti seri sebelumnya, tetapi menurut saya malah keren ini daripada desain dari iPhone 16 yang kembali lagi seperti iPhone X teman-teman. Lalu ada inovasi juga di bagian bawah, sekarang sudah menggunakan USB Type-C, jadi sudah tidak pakai Lightning lagi. Untuk USB Type-C-nya sayangnya ini masih menggunakan teknologi yang agak lama, yaitu menggunakan USB Type-C 2.0. Tapi nggak apa-apa teman-teman, dengan hadirnya USB Type-C kita lebih fleksibel untuk memilih aksesoris. Terus kalau ngecas HP pun sekarang tidak perlu bawa-bawa banyak charger. Karena generasi sebelumnya saya kalau ngecas handphone, misal pakai iPhone 12 Pro Max, harus bawa 1 charger Lightning dan 1 charger USB Type-C untuk Android saya. Kalau sudah pakai USB Type-C kayak gini, bisa fleksibel, bisa pakai iPhone, bisa pakai iPad, dan bisa pakai Android kita juga. Dan bagaimana soal performanya? iPhone 15 menggunakan chipset yang memang bukan paling baru ya untuk saat ini. Akan tetapi chipsetnya masih tangguh untuk penggunaan sehari-hari. iPhone 15 menggunakan chip bertipe Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer. RAM di sini juga lumayan gede teman-teman, di 6 GB, sedangkan untuk pilihan internal storage-nya ada 3 tipe, 128, 256, dan 512 GB. Kalau ngomongin soal hasil benchmark, iPhone 15 masih mempunyai skor yang tinggi banget. Dia dapat skor di 1.300 something. Jadi sudah dipastikan performa di sini masih aman untuk tahun 2025. Buat teman-teman yang suka multitasking, sering membuka banyak aplikasi tanpa menghilangkan recent app, di sini masih enak banget karena RAM-nya tadi sudah gede ya teman-teman ya. Terus ditambah lagi kalau buat editing video, editing foto, HP ini menurut saya masih nyaman, dan buat rendering pun tidak yang terlalu lambat teman-teman. Jadi masih bagus di tahun ini.
Sedangkan kalau kita gunakan HP ini buat main game, menurut saya sih agak kurang rekomen ya, dikarenakan layarnya ukurannya kecil, tidak begitu besar, dan dimensi juga tidak begitu besar, tapi tergantung teman-teman. Tapi kalau soal performa buat gaming, HP ini masih nyaman banget, bisa rata kanan, dan performanya juga smooth teman-teman. Dengan optimasi dari iOS-nya Apple, baterai iPhone 15 ini meskipun tidak terlalu besar, dia menggunakan ukuran 3349 mAh. Dengan baterai segitu, iPhone 15 masih bisa bertahan seharian penuh teman-teman. Jadi kalau buat pemakaian sehari-hari ini, satu kali charging bisa cukup untuk teman-teman, dengan catatan tidak main game yang intens atau tidak sering-sering render video ya. Misal main sosmed, WhatsAppan gitu, TikTok, ini bisa seharian penuh teman-teman. Dengan performa yang bagus tersebut, Apple juga menanamkan layar yang cakep juga di iPhone 15 teman-teman. Di sini sudah menggunakan panel bertipe Super Retina XDR OLED dengan resolusi 1179 kali 2556 pixel. Ukurannya 6,1 in ya, sesuai yang saya singgung tadi. Dan di sini juga support HDR10, kecerahan maksimalnya sampai di 2000 nits di peaknya, teman-teman. Untuk perlindungan di sini menggunakan ceramic shield glass. Tetapi ada beberapa catatan untuk layar dari iPhone 15. Yang pertama, dia tidak mendukung refresh rate 120 Hz. Jadi iPhone 15 ini masih mentok di refresh rate 60 Hz saja, teman-teman. Dan memang Apple itu urusan layar sangat pelit ya menurut saya. iPhone 16 sekarang pun yang base model belum support 120 Hz. Jadi teman-teman nikmati saja 60 Hz yang standar itu, teman-teman. Kalau buat kualitas sih saya tidak komplain ya. Di sini ketajamannya baik, warnanya juga vivid. Terus apa ya? Layar dari iPhone 15 ini kalau dilihat lama-lama itu tidak bikin mata sakit, teman-teman. Ditambah iPhone kan punya fitur True Tone, jadi bisa otomatis warnanya agak kekuningan, bikin mata kita lebih nyaman saat melihat handphone. Kalau buat kebutuhan nonton, menurut saya layar dari iPhone 15 ini masih bisa diacungin jempol. Yang sangat disayangkan di sini iPhone 15 tidak support Always On Display. Kemungkinan karena dia refresh rate-nya tidak adaptif ya. Jadi kalau layarnya hidup terus, nanti bakal boros baterai. Berbeda dengan seri Pro atau Pro Max, teman-teman. Dan gak ketinggalan, kenapa teman-teman harus beli iPhone 15? Kualitas dari kamera iPhone 15 reguler ini masih cukup baik. Dibekali dengan lensa utama beresolusi 48 megapiksel dengan aperture yang lumayan gede di f1,6, sedangkan lensa ultrawide-nya beresolusi 12 megapiksel dengan f2,2. Untuk kamera depannya di sini resolusinya 12 megapiksel juga. Bagi konten kreator dan pencinta fotografi, kamera iPhone 15 menurut saya masih menawarkan kualitas yang bagus. Gambarnya detail, tajam banget, teman-teman. Dan warna di sini juga natural. Jadi ini sangat fleksibel kalau kita buat yang suka editing, bisa dengan gampang karena warnanya itu benar-benar natural. Fitur-fitur seperti mode malam dan autofocus, terus ada video stabil, semuanya bekerja dengan baik, teman-teman. Intinya kalau untuk hasil foto di sini masih bagus. Kalau kita masuk ke low light, hasilnya juga masih tergolong lumayan ya, karena dia dibantu dengan mode malam. Tetap tajam, dan menurut saya kedua lensa antara ultrawide dan lensa utamanya perbedaannya tidak terlalu yang signifikan. Jadi sama-sama bagus untuk dipakai di tahun ini, teman. Jadi ini adalah tes kamera belakang menggunakan iPhone 15. Ini saya mencoba untuk fokus dekat ya teman-teman ya. Dan ini kalau berpindah lensa ke fokus yang tidak dekat. Nah ini lensa utama menggunakan satu kali. Untuk kamera iPhone 15 ini bisa sampai 4K 60 fps. Jadi sudah jernih banget.
Di sini modenya ada mode ultrawide dan mode lensa biasa. Ini sore hari teman-teman, dan di belakang ada orang habis azan asar. Jadi apakah suara saya masih terdengar atau enggak, bisa nilai sendiri teman-teman. Ini untuk 0,5 nya lumayan lebar ya. Dan di sini lagi agak mendung ya. Di sini jam 4 sore. Tapi kalau dari dulu sih menurut saya iPhone bagus banget ya buat rekam video, tidak pernah gagal guys. Dan untuk kamera depan seperti ini juga sama, bisa sampai 4K 60 fps. Dan di sini sih viewfinder bagus ya. Ini kalau backlight, tapi ini tidak terlalu cerah, jadi masih bisa menghandle dengan baik. Ini kalau fokusnya tetap ke wajah saya teman-teman. Dan sayangnya ini tidak autofocus ya, jadi ini tetap fix fokus. Saya klik ini, oh bisa teman-teman. Oke, bisa. F15 sudah bisa autofocus. Tapi ini warnanya emang kurang bagus ya, karena emang tidak cerah, lagi mendung. Mantap. Kembali ke motor lagi. Dan di sini hal terakhir yang saya suka adalah hasil output dari suaranya sangat bagus sekali teman-teman. Di sini suaranya ngebass dan bulat banget ya, tidak cempreng. Dan menurut saya ini lebih baik daripada iPhone series 14. Nggak tahu kalau iPhone 16 ya, saya juga belum coba. Intinya untuk speaker iPhone 15 ini bagus teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu untuk video kali ini teman-teman. Silahkan komen buat teman-teman yang masih pakai iPhone ini, dan teman-teman yang kemarin dapat harga bagus silahkan komen juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share, jangan lupa juga untuk subscribe guys. Saya Dan Hari, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk cuk cuk.